Pada kesempatan ini ya saya mengambil tema secara umum itu mengenai saya ambil judul yaitu mengenai mahasiswa berorganisasi perlukah ya, karena mengapa saya memberikan mengambil judul ini ya, karena melihat fenomena saat ini bahwa tidak banyak mahasiswa yang ingin terlibat di dalam kegiatan organisasi ya. Nah, kali ini saya ingin coba mengangkat mengapa sih organisasi itu perlu nggak sih gitu ya, kita sebagai mahasiswa itu turut serta di dalam kegiatan organisasi ya. Nah, sebelumnya, saya ingin mengucapkan congratulation dulu ya bagi mahasiswa angkatan 2020 yang baru bergabung di TIP ya, di program studi teknologi industri pertanian yang dengan status baru ya, yang awalnya dari siswa menjadi mahasiswa. Nah, kenapa ada perbedaan sih antara ketika kita di SMA itu disebutnya siswa ya, kemudian ketika kita di perguruan tinggi itu disebutnya mahasiswa. Nah, tentunya itu ada satu ada makna yang dibebankan kepada seorang mahasiswa ya. Nah, tentunya keberadaan mahasiswa ini ya itu memberikan identitas berbeda ya. Ketika kita dari TK, SD, SMP, SMA kita masih disebutnya sebagai siswa. Tetapi ketika di perguruan tinggi kita disebutnya mahasiswa ya. Maha itu kan pengertiannya lebih tinggi ya. Artinya kita dibebankan, ada satu pembebanan yang lebih berat dibandingkan seorang siswa ya. Nah, ini yang kemudian membuat kita itu identitas kita menjadi berbeda ya. Mengapa dikatakan berbeda? Karena seorang mahasiswa itu punya beban yang lebih dibandingkan seorang siswa ya. Nah, karena kita ketika kita menjadi mahasiswa itu sudah mulai berbeda, dari pola belajar berbeda yang awalnya ketika siswa itu kita seakan-akan ya disuapi oleh guru, tetapi ketika mahasiswa sudah enggak lagi. Karena mengapa? Ketika mahasiswa itu sudah dianggap itu sudah mampu, sudah bisa mandiri ya, dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri ya, bisa memiliki pola pikir yang lebih matang dibandingkan seorang siswa. Nah, ketika siswa ya, ketika kita menjadi mahasiswa ya, ini kita itu sebenarnya dirancang ya untuk menjadi seorang yang memiliki pemikiran yang luas. Kita menjadi diharapkan kita itu nanti berpotensi untuk bisa menjadi seorang tenaga profesional, seorang tenaga ahli ya. Nah, sebegitu besarnya harapan yang diberikan ya, yang disandang oleh yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang bernama mahasiswa. Nah, oleh karenanya kita sering mendengar bahwa mahasiswa atau pemuda dalam hal ini dikatakan sebagai penopang pembangunan bangsa ya. Kalau kita sering mendengar mungkin dikatakan bahwa mahasiswa itu dikatakan sebagai agent of change ya, artinya mahasiswa diharapkan mampu mengubah suatu kondisi ya menjadi lebih baik lagi. Mahasiswa disiapkan sebagai calon pemimpin masa depan ya. Seorang mahasiswa mampu membawa nilai-nilai peradaban yang lebih baik lagi ya. Ada banyak perubahan besar
ya yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa, ya. Dan kalau kita melihat ke belakang, ya bahwa banyak sekali sejarah-sejarah yang apa namanya yang ditorehkan, yang itu dilakukan oleh seseorang, ya, dalam konteks dia sebagai mahasiswa, ya, ataupun dia dalam rentang usia produktif, ya, mahasiswa itu, ya. Nah, kita ambil contoh ketika masa perjuangan, ya, gerakan Bung Tomo, yaitu kan orang-orang pemuda yang umurnya itu ya umur rentang-rentang mahasiswa, ya. Kemudian adanya reformasi, ya, itu kan digerakkan oleh mahasiswa. Nah, sebegitu besarnya, ya. Nah, ketika mahasiswa itu tidak bergerak, maka mungkin pernah mendengar ketika ada yang mengatakan mahasiswa kok melempem. Nah, ya, karena mengapa orang banyak masyarakat kita memberikan harapan yang sangat besar kepada yang namanya mahasiswa, ya. Diharapkan mahasiswa ini dianggap sebagai jembatan nurani masyarakat. Artinya mahasiswa itu mampu memberikan pencerahan, yang mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi, ya. Nah, kalau kita lihat secara umum bahwa generasi muda dalam hal ini mahasiswa itu terkadang bisa menjadi dikatakan sebagai tolak ukur kali ya kemajuan bangsa kali ya. Nah, jadi kita meyakini bahwa kita sebagai seorang mahasiswa itu beban kita itu berat ya. Artinya kita punya beban moral kepada masyarakat ya. Nah, kenapa orang membebankan itu kepada mahasiswa ya, atau ya dalam konteks ini ya pemuda secara umum ya, karena dikatakan bahwa pemuda itu mahasiswa itu punya banyak potensi yang bisa dikembangkan ya. Ketika usia mahasiswa itu kita memiliki fisik yang masih sangat kuat ya. Kemudian seorang mahasiswa itu punya banyak kesempatan untuk terus mengembangkan dirinya, ya. Nah, ketika menjadi mahasiswa, ya, kita punya banyak ide, ya. Kita punya kreativitas itu diharapkan itu bisa meningkat dengan lebih baik, ya. Asal digali, ya. Nah, punya banyak ide dalam menyikapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Nah, kemudian dengan adanya fisik yang kuat, ya, perubahan-perubahan itu bisa dilakukan, ya. Kalau orang tua misalnya sudah umur di atas 45 misalnya, itu kan secara fisik mungkin sudah mulai ada yang sakit dan lain-lain. Walaupun misalnya mungkin dia punya potensi, tetapi ya dari sisi fisik mungkin belum tentu memungkinkan untuk itu. Kemudian ketika mahasiswa kita punya banyak kesempatan, ada banyak kegiatan-kegiatan, event-event yang memang itu dikhususkan untuk mahasiswa, untuk mahasiswa ya, untuk rentang umur antara 18 hingga 23 ya, paling inilah 25 tahun ya, seperti itu. Baik itu kesempatan belajar, kesempatan mengembangkan diri ya, scholarship itu banyak sekali. Kemudian kayak pemilihan entrepreneurship, yang leader, yang entrepreneurship, nah itu kan banyak diberikan kesempatan kepada pemuda yang pada usia mahasiswa. Nah, seperti itu. Sehingga ketika kita menjadi mahasiswa itulah kita punya kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan diri. Ya. Nah, akan tetapi ya, kita jangan melupakan bahwa saat ini perubahan teknologi ya, perubahan budaya yang ya karena ada dari budaya dari luar. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan ya mengikuti arus perubahan yang tidak baik
Ya diharapkan ketika kita menjadi mahasiswa inilah kita punya pemikiran-pemikiran yang baik untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi ketika ada budaya-budaya dari luar yang tidak sesuai, yang tidak baik, maka sikapilah perubahan-perubahan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kita punya keberadaan teknologi di satu sisi membantu, tetapi ketika kita tidak menyikapinya dengan baik, maka kita akan terlena. Ya, kalau sekarang mungkin banyak yang ada hobinya game online misalnya, ya mungkin tahan mungkin sehari-harian bermain game online. Iya, satu sisi teknologi baik, tetapi ketika kita tidak menyikapinya dengan baik, maka itu malah akan menjadi kita pemuda yang lemah, kita menjadi pemuda yang tidak produktif. Nah, oleh karenanya satu yang bisa saya sampaikan bahwa ubah hidupmu dengan membentuk kebiasaan baru, ya, sehingga kebiasaan baru ini akan mengubah duniamu di masa depan, ya. Nah, jangan sampai ketika kita usia-usia sekarang ini kita membentuk kebiasaan jelek, akan besar kemungkinan kebiasaan itu akan berlanjut hingga kita tua nanti, hingga kita dewasa, hingga kita tua dan sebagainya. Tetapi ketika di masa sekarang ini kita disiplin, kita punya banyak aktivitas positif, itu akan membentuk kebiasaan kita yang kedepannya itu mengubah dunia kita menjadi lebih baik. Ya, itu prolog yang ingin saya sampaikan di sini, ya, terkait dengan kesempatan kita selagi menjadi mahasiswa. Ya, nah sekarang saya ingin bicara, ya, mengenai kampus dan eksplorasi diri.